saya, Wilda Shivana Roshe, yang akan menjadi tutor kalian selama pelatihan berlangsung. Materi pertama yang akan Wilda bahas pada kali ini berkenaan dengan apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Keduanya memang berbeda, namun merupakan satu konsep kesatuan yang wajib kita pelajari. Yuk langsung aja disimak pembahasannya. Secara etimologi, pemimpin dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin atau tulit, kemudian dengan penambahan imbuhan atau konjungsi berubah menjadi pemimpin atau leader dan kepemimpinan atau leadership. Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi atau dari pemimpin, dan hubungan kepatuhan atau ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap organisasi, mulai dari tingkat yang paling kecil atau intim yaitu keluarga, sampai pada tingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, regional, sampai nasional dan internasional, dimanapun dan kapanpun juga. Secara etimologi telah banyak konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Di antaranya ada dari Alan Seville dalam kutipannya di Mufti W di tahun 1987 yang merumuskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh kemasyarakatannya terhadap para anggota suatu kelompok lainnya, atau leadership is a process whereby person exert social influence over the member of the group. Sedangkan pemimpin adalah seseorang dengan daya kekuatannya terhadap orang lain melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tata laku mereka, atau a leader is a person with power over other who exercise this power for the purpose of influencing their behavior. Sedangkan menurut Kartini Kartono di tahun 1992 memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan yang lain atau sebagai berikut. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sedangkan kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas diperlukan bagi satu situasi khusus yang harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan serta pas dengan situasi zamannya. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang disebut dengan pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut terjadi jika di dalamnya ada unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan, atau yang memimpin atau pimpinan. Dan yang kedua, ada orang-orang atau pihak yang dipengaruhi atau digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam kurung yang dipimpin atau bawahan. Pandangan baru pemimpin menurut Bujo Sujanto di tahun 2007 seharusnya yang pertama, from uncertainty to self-mastery, atau dari ketidakpastian terhadap penguasaan diri. Yang kedua, ada from conflict to social synergy, atau dari konflik menuju sinergi sosial. Ketiga, from management complexity to organization learning, atau dari kompleksitas menjadi manajemen menuju pembelajaran organisasi. Dan yang terakhir, from change to sustainability, atau dari perubahan menuju kematangan. Apabila dihubungkan dengan manajemen, maka kepemimpinan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi dan tata krama organisasi. Dengan kata lain bahwa manajemen atau manajer merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan. Menurut Munir di tahun 1988 menyebut dengan kepemimpinan dalam organisasi kerja atau kepemimpinan manajemen, yaitu suatu kepemimpinan yang bersifat sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan dan pembinaan atas tenaga atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan itu dengan cara mempengaruhi, memotivasi, dan mengendalikannya.
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Siagian di tahun 1988 menyatakan bahwa ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian, menurut Abdul Aziz Wahab antara lain yang pertama, pemimpin atau pimpinan sebagai penentu arah, kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang aktif, keempat, pimpinan sebagai mediator, dan yang kelima, pimpinan sebagai integrator. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai paham kan apa itu pemimpin dan kepemimpinan juga perbedaannya? Sayang banget nih, waktu kita juga udah habis untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk isi kuis dan tonton video refleksi yang tertera. Sekian, sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.